Saya butuh satu catatan untuk pemerintah kita soal 900.000 untuk tim ahli katanya. Saya mau bilang apa ketika dikasih 900.000? Kalau 900.000 per jam itu dikasih ke tim ahli. Tim ahli Tidak bisa bilang apa-apa. Tidak bisa bilang apa-apa. Nggak bisa kebayang sih. Itu artinya memang pemerintah tutup mata dan kita masyarakat miskin yang ada di NTT sini. Dan siapa sudah ini? Kita juga. Kita kan saling kenal. Oke, sudah kenal ya. Ya. Oke. Nanti Tidak, maksudnya kan biar yang menonton juga nanti kenal. cek, nanti di bawah ini ya, supaya nama alamat semua di bawah sini. Oke. Nama alamat semua di bawah sini. Ada di bawah sini. Oh, di bawah sini maksudnya. Oke. Jadi sibuk apa saya selama ini? Kalau sekarang sih memang lagi sibuk stay di rumah. Stay di rumah, tetap di rumah, tidak kemana-mana. Tidak. Masa? Palingan hanya ketemu orang tua di rumah. Oh, ketemu di rumah. Selain saya tidak ada ketemu orang lain lagi. Ke keluarga, Oh, keluarga juga ya, keluarga. lalu ke teman-teman lah. Keluarga dengan teman-teman ya. Oke. Kalau selain ke keluarga, ke teman-teman, kira-kira kita kan sekarang kan lagi pandemi COVID-19. Siapa tahu nanti mungkin besok COVID 20 apa 20? Iya. Oke, COVID-20 lagi. Dievolusi dari 19 ke 20. Kita kan tahun masuk ulang tahunnya ke ulang tahun. Dia kan menuju. Dia kan sudah berapa bulan ini? ya. Jadi begini sih. Artinya COVID ini kan menghambat semua aktivitas. Beraktivitas di luar juga susah, harus di rumah, semua dari rumah. Betul sekali. Kendala yang dialami selama beraktivitas di rumah itu apa saja? Kalau saya sih lebih ke hal-hal yang rutinitas ya. Kayak hal-hal baru yang kayak harus kemana-mana pakai masker, lalu jaga jarak, dan jangan lupa mencuci tangan lah setiap kali masuk toko. Oke. Itu yang kadang-kadang masih lupa. Masih lupa ya? Kadang kita kan buru-buru nih, buru-buru masuk toko, kena usir dari penjaga, kakak tolong cuci tangan dulu. Oke, dari cuci tangan dulu. Itu kan sih anjir kan, iya cuci tangan. Cuci tangan apa semua. Oke. Dengan kehidupan yang baru ya? Iya, harus menyesuaikan. Tren fashion harus masker ya? Wah itu, jadi begitu pakai masker harus lihat dulu di cermin. sudah pasti tuh belum. Pas sudah belum, atau mungkin jangan sampai ada bengkok-bengkok. Atau mungkin ada flek-flek hitam kan, bekas-bekas permen kah, coklat kan. Iya. Ada saya bekas yang lain kan. Nah itu dia. Tapi saya mau sedikit lebih tajam lagi. Tanggapan saya soal hari ini COVID. Dikit yang terlalu jauh lah. Kan di desa, atau kalau tidak di desa ya ke Wetabula juga sekali-sekali. Sekarang kita mulai dari desa dulu lah. Kalau desa ini dampak yang dialami di desa itu bagaimana COVID ini? Apakah ada dampak atau tidak ada dampak? Atau masyarakat mereka merasa ini hal-hal yang biasa-biasa? Kalau pasti dampak sih pasti ada, walaupun tidak secara signifikan kelihatan. Iya. Apalagi kan namanya kita di desa, rata-rata mata pencarian kan kita harus ke kota nih. Penjualan bahan-bahan atau mungkin hasil bumi yang dari desa kan kita over ke kota. Itu kadang-kadang kenalnya di situ. Beberapa akses publik seperti pasar yang dibatasi, lalu mungkin toko-toko yang memang sudah sebagai tempat suplai hasil bumi dari desa itu kan terpaksa dibatasi kan. Iya. Ataupun mungkin ada yang ditutup kan. Nah itu kan kasihan bagi masyarakat. Mereka punya hasil panen itu tidak bisa diarahkan. Terpaksa mereka habiskan sendiri atau mungkin ya busuk begitu. Jadi dampak itu soal bagaimana menjual pangan saja ya? Itu hasil ya. bumi. Tapi kalau yang lain sih memang namanya kita masyarakat desa ya. Iya. Sumber kita kan penghasilan kita pas-pasan. Jadi kalau
COVID sudah ada begini, kita mau tidak mau ya harus bisa putar otak. Mungkin kita cari kerjaan lain seperti kerja proyek, kan banyak tuh yang lagi rame-rame kerja proyek gara-gara sudah tidak dapat uang bang. Nah, bukannya proyek juga diberhentikan? Ada tuh proyek namanya proyek di tempat lain. Apa proyek apa itu? Kita kan di sini blank. Ini blank. Oke. Soal itu ya, efek yang dialami masyarakat desa soal bagaimana menghasilkan uang karena terbatas ya. Iya. Terus berikut lagi sih. Nah, kalau seandainya dengan kehidupan yang baru ini, new normal, saya bisa memberikan gambaran apakah masyarakat di desa ini tetap mengikuti protokol kesehatan atau dengan keseharian yang dialami selama ini masyarakat menganggap itu hal yang biasa-biasa saja. Sebenarnya new normal ya. Iya. Itu kan lebih ke bagaimana kita kembali beraktivitas seperti biasa. Iya. Tapi tetap mengikuti prosedur yang seperti kemarin kan. Iya. Kayak jaga jarak, tetap stay pakai masker dan mencuci tangan tadi. Iya. Sebenarnya kalau bilang ada pengaruhnya ya pasti sih. Artinya ketika mereka beraktivitas ya mereka harus tadi tidak bisa seperti dulu yang harus bisa mungkin ke pasar berdesak-desakan. Iya. Mungkin ke tempat keramaian tidak bisa berbicaranya itu seperti dulu. Tapi apakah nanti masyarakat mereka mengikuti tidak menurut Asep? Masyarakat itu kalau trennya di Sumba ya sejauh ini saya lihat sih kayaknya masyarakat kita di sini karena masih 00 zona hijau ya begitu, kayaknya masyarakat masih malas tahu saja soal COVID ini. Masyarakat malas tahu, apalagi sekarang kan di sini kita semua serba ini adalah kalau memang ini Tuhan punya rencana ya kita sudah mati semua itu tuh di sini rata-rata. Jadi kalau memang Tuhan punya mau mati itu dia apa memang ini. Tuh kita mau cari makan masa Tuhan jadi kasih. Gitulah bahasa di sini. Oh begitu. Karena kalau sudah kena baru sadar. Sudah kena baru sadar ya. Oke. Jadi masyarakat masih dalam menurut pandangan saya masih ya biasa-biasa saja soal COVID ini. Terus kalau tanggapan Asep terkait hal-hal yang lebih substansi, contohnya akses keluar masuk dengan kondisi COVID yang sulit kita lihat dengan kasat mata, dengan tidak bisa lihat dengan mata ini. Nah, sekarang kan pemerintah kita kan 50 miliar untuk Pemda Sumbar ini kan 50 miliar untuk penanganan COVID. Menurut Asep, apakah 50 miliar ini sampai sejauh ini dia sudah berjalan efektif atau efisien, atau dia sudah maksimal, atau karena kita zona hijau jadi dianggap itu sebuah keberhasilan? Bisa dibilang sih untuk sampai di tahap zona hijau itu sudah bagus sih, sudah baik ya. Artinya bisa dibilang juga pemerintah sudah bekerja dengan cukup ya, sudah bisa setidaknya bisa menekan sampai menjadi tetap zona hijau sudah luar biasa. Sudah luar biasa ya. Walaupun mungkin anggaran 50 miliar itu menurut saya sih terlalu besar, apalagi dengan cara pengelolaannya yang tidak jelas sampai sekarang. Saya bahkan tidak tahu mau apa saja itu dibuat. Iya. Dari 50 miliar itu saya tidak alami, tidak rasakan dampaknya itu apa sih. Iya. Pembagian masker tapi tidak dapat begitu. Beli sendiri. Oke. Bahkan jahit sendiri kan. Atau jangan sampai begitu Pak ke Wetebula disuruh pusat tidak masker. Tidak sampai. Kita main putar kembali tuh. Sedangkan kalau lihat polisi itu. Sudah polisi langsung putar kembali ya? Iya. Jangan begitu. Harus pakai masker. Oke. Terlepas dari normal ini kan sekarang kan nanti akses sudah dibuka kembali. Iya, betul. Kalau pemerintah provinsi kasih 900.000 untuk tim ahli nih, 900.000 tim ahli nih. Tim ahli kan 900.000. Sekarang sebelum kita ke tim ahli, dulu kita di sini kalau seandainya
tugas kesehatan ini, mereka ini layaknya dapat, yang khusus kita di sini manusia, mereka tidak layak dapat. Kalau misalnya mereka dikasih juga, jangan 900.000 dulu lah, kasih 100.000 per jam lah untuk mereka. Ya ini 900.000 per jam tuh ya. Wah itu gila sih, gila, asli gila itu, terlalu kayaknya. Terlalu. Tapi sebelum ke 900.000 di sana untuk tim ahli kita di sini juga 100.000 tuh kayaknya 100.000 saja per untuk jam. 100.000 per jam untuk kita tim ahli di sini. Perempuan penyeber malam itu sampai per jam tuh, ya tuh pengalaman Tom. Ya jadi apalagi harga begini kan, mahal sekali tuh, besar sekali. Apalagi dengan tingkat pendapatan daerah kita kan kecil sekali. Oke. Masa sih kasih biayanya segitu, 100.000 per jam. efektifnya itu uang untuk apa sih kalau seandainya? Nah itu dia, kalau misalnya para petugas itu hanya duduk kan di sana. Iya. Selama ini kita lihat kan mereka duduk aja di duduk. Usia tua semua itu lantar, orang tua semua itu usia mereka kita layak suruh yang adik-adik di bawah untuk kan. Tolong bener. Ini apa, uang bensin 10.000 20.000 paling kayak masuk di sana kan. Oke. Satu catatan untuk pemerintah kita soal 900.000 untuk tim ahli katanya. Saya mau bilang apa ketika dikasih 900.000? Kalau 900.000 per jam itu dikasih ke tim ahli. Tidak bisa bilang apa-apa. Tidak bisa bilang apa-apa. Nggak bisa kebayang sih. Itu artinya memang pemerintah tutup mata dan kita masyarakat miskin yang ada di NTT sini. Iya. Jadi seolah coba saja 900.000 itu dialihkan mungkin untuk pembiayaan mungkin kesehatan, lebih dimaksimalkan lagi kan lebih bermanfaat kan daripada hanya dikasih kepada mereka. Berapa orang sih yang dapat? 17 orang menurut saya. 17 orang. Wih, itu kalau hitungannya per bulan, juga. Jadi misalnya 700.000 ya, 900.000 per jam per satu hari bisa 7 juta. Misalnya berapa jam begitu? Kalau biasanya 8 jam. Nah, 8 jam. Berarti di satu hari bisa dapat 7.200.000 tuh kan. 7.200.000. Nah, kita hitung lah, taruhlah 7 juta begitu. 7 juta kali dengan 20 misalnya. Berarti 7 juta kali 20 itu, wih gila, itu 140 juta. Itu 140 per 1 bulan. Berarti kalau seandainya per 4 bulan, waduh, gila sih. Ya 400, sudah hampir 400-an ya. Per 3 bulan contohnya. Per 3 bulan sudah mungkin 400 lebih juta lah, 420 juta. 420 juta, oke. Wah itu kalah gaji presiden. Asli. Kalah gajinya. Kalahnya kayaknya gajinya itu siapa, Mas Joni itu yang jual bakso kayak kalah. Itu pasti kalah sih. Kalah. Dia kan usaha sendiri. Iya. Tapi memang ya itu ya catatan untuk catatan ya, kalau bisa ya 900.000 itu dikaji ulang lah. Dipikir ulang supaya jangan ada pro kontra gitu. Lepas dari hari ini kan catatan buruk, Pak Victor ini kan menurut Pak, kira-kira Pak Victor ini dengan program, dengan hal yang dijanjikan, nah di tingkat dinas provinsi memberikan 900.000 ini kan, apakah menurut Pak harus akan sesuai katanya sudah harus kita kaji ulang ya? Iya. Kaji ulang. Apakah ketika dikaji ulang itu yang layak itu rekomendasi saja menurut Pak? Yang layak kasih berapa? Kalau saya sih ini yang segitulah. Kalau memang bentuknya sebagai bentuk terima kasih kepada mereka sudah berjasa untuk penanganan COVID, ya sewajarnya lah. Jangan sewajarnya. Itu kayak besar sekali tuh. Kalau gitu sewajarnya kita ganti sudah tuh 900.000 per satu. Kalau kita mau sebut berapa sih, kayaknya mereka yang lebih paham. Mereka yang lebih paham ya. Per jamnya itu berapa ya, mereka lebih paham.
Iya, harusnya sih begitu. Jadi mereka harus lebih peka dengan kondisi hari ini, kita lagi krisis ekonomi. Harusnya kan mereka bisa alihkan ke bantuan yang lebih memang bisa membangkitkan kembali ini perekonomian masyarakat kan di era new normal ini. Oke. Bisa menstimulus lagi nih, ekonomi bisa bergerak lagi, bukannya malah mengalihkan ke honor para tim ekspor tadi itu harusnya. Berarti kalau seandainya 401 orang, kalau ada 10 orang saja sudah 4M. Wih, gila itu. Itu kalau pakai untuk 4M, kalau top up ke Diamond Free Fire tuh waduh sudah global tuh, levelnya global itu. Kalau ke ML tuh saya tidak tahu lagi. ML yang mana nih? Mobile Legend atau Mobile Legend? Game. Mobile Legend. Oke. Jadi kalau memang kita top up dia tuh itu ekstrim sekali. Grandmaster lah sih. Kalau di game. Jadi terakhir Asep. Ini saya butuh suatu hal baik yang bisa disampaikan ke siapa saja yang menonton. Kira-kira ketika memasuki new normal ini apa harapan Asep, terus apa tips and trick supaya bisa sehat, terus hal-hal yang baik lah, memotivasi kembali, terus hal-hal yang harus menjadi catatan. Yang terpenting sih bagaimana perhatian kita, pola pengawasan kita ke pemerintahan, terus apa sih menurut Asep kira-kira tips ketika masuk era new normal ini? Kalau menurut saya sih yang paling intinya itu kalau kalian lagi kerja pakai otak boleh, tapi ingat segala sesuatu itu kan ada batasnya juga. Oke. Ya selalu juga ya, jaga kesehatan, jaga perilaku sehat kita, selalu tetap stay dalam koridor kesehatan yang sudah ditentukan. Jadi tetap jaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan, karena urusan kesehatan kan harus diselesaikan dengan kesehatan. Betul sekali. Urusan politik ya diselesaikan dengan politik. Betul sekali. Jadi mengikuti anjuran kesehatan, dan urusan adat juga diselesaikan dengan adat gitu. Tidak bisa orang COVID kita bilang dia masalah adat, itu kan repot. Tidak masuk akal sih. Ya, tidak masuk akal. Jadi urusan COVID diselesaikan dengan COVID. Ya urusan rumah tangga jangan dihubungkan dengan COVID juga, itu juga penting tuh. Urusan rumah tangga. Iya. Urusan pacaran juga. Iya. Tapi maksudnya kan kalau COVID ini kan di rumah tuh jangan di kos. Ingat di rumah aja, bukan di kos aja. Gitu. Kalian tuh biasanya itu yang biasa. Oke. Jadi pas jangan terlalu nanti ini masuk zona privasi. Jadi itu saja harapan kita. Semoga kedepannya kita bisa ada hal-hal baik lagi, ada informasi menarik lagi dari Asep yang bisa Asep bagikan ke teman-teman. Itu saja. Oke. Thank you untuk cerita kita hari ini. Sampai ketemu di cerita. Nanti masih diundang lagi kan di video berikutnya. Nanti video berikutnya undang lagi tuh, kita cari suasana yang lebih asik kan. Mungkin kita drink, atau kita lagi makan, atau kita lagi minum, atau apa gitu. Pasti. Nanti jangan lupa kontak. Oke, siap. Oke. Thank you, pas.